Perkenalkan, nama saya Reynold Sugeng Kusuma dari kelas LA10. Arti kreativitas menurut para ahli. Menurut Utami Munandar, bahwa kreativitas adalah hasil interaksi antar individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diproses seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Menurut peneliti kreativitas Amerika Teresa Amabile, kreativitas individu terdiri dari 3 komponen: keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kesimpulan arti kreativitas secara umum. Berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antar unsur yang sudah ada dengan sebelumnya. Selain itu, sesuai dengan penjelasan dari Teresa Amabile, bahwa kreativitas juga didasari oleh 3 komponen. Dengan adanya keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik, maka kreativitas akan terbentuk. Yang kedua, arti lingkungan kerja menurut para ahli. Menurut Sastro Hadiwiryo, mengartikan bahwa makna lingkungan kerja sangat berpengaruh besar terhadap efektivitas kerja dan orientasi. Oleh karenanya, maka lingkungan kerja akan memberikan suasana baru bagi dirinya yang akan membawa pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan menurut Niti Semito, mengartikan bahwa lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Kesimpulan arti lingkungan kerja secara umum, berdasarkan dari teori dan konsep lingkungan kerja seperti yang telah disajikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan kerja merupakan sesuatu yang selalu ada di sekitar wilayah pegawai atau pekerja, baik itu sifatnya termasuk lingkungan fisik atau termasuk ke dalam lingkungan non-fisik, serta jaringan di dalam hubungan kerja pada suatu organisasi yang bisa mempengaruhi semangat pegawai atau pekerja di dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan. Halo guys, namaku Togar Siregar. Aku dari kelas LA10. Aku di sini akan menjelaskan tentang lingkungan kerja secara fisik. Lingkungan kerja secara fisik adalah seluruh keadaan yang berbentuk fisik pastinya dan dapat kita temui di sekitar tempat kita bekerja, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja secara langsung bisa dikatakan saling berhubungan dengan pekerja atau pegawai. Misalnya meja, kursi, ruangan, dan lain sebagainya. Dan ada lagi lingkungan perantara, yang dimana lingkungan ini dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi dari pekerja atau pegawai. Contohnya, suasana ruangan, warna ruangan, tatanan ruangan, dan lain sebagainya. Lingkungan kerja fisik ini sangat berpengaruh terhadap kreativitas karena lingkungan kerja yang bersih, nyaman, bisa meningkatkan inovasi atau ide-ide yang unik dan menarik. Nah, lingkungan kerja yang baik itu gimana sih? Lingkungan kerja fisik yang baik itu lingkungan kerja yang nyaman, bersih, rapi, dan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja dan kreativitas kita meningkat. Saya Andino dari kelas LA10. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan kerja non fisik. Pengertian lingkungan kerja non fisik adalah seluruh situasi yang terjadi dan memiliki keterkaitan dengan hubungan kerja, baik itu dengan atasan ataupun sesama pegawai. Sehingga lingkungan kerja non fisik ini harus diperhatikan dan tidak bisa disepelekan. Lingkungan kerja non fisik sangat berpengaruh terhadap kreativitas. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kreativitas karyawan, seperti tanggung jawab kerja,
Dengan tanggung jawab kerja, maka pekerja tahu apa saja tanggung jawab mereka selama berada di dalam perusahaan, di mana dari tugas kerja, hasil kerja, hingga sikap yang mereka tampilkan di dalamnya. Struktur kerja adalah pekerjaan yang diberikan kepada pekerja memang sudah berada di dalam struktur kerja serta organisasi yang baik. Dengan begitu, pekerja yang ada sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Kelancaran berkomunikasi. Komunikasi adalah bagian yang penting di dalam menjalankan pekerjaan. Dengan begitu, pekerja harus merasa ada komunikasi yang baik, lancar, serta terbuka di antara rekan kerja hingga atasan. Kerjasama antar kelompok. Karyawan harus merasa adanya kerjasama antar kelompok yang baik. Inilah yang membuat pekerjaan bisa dilakukan dengan lancar dan mudah. Indikator lingkungan kerja non-fisik yang baik adalah lingkungan kerja yang memiliki indikator kerja seperti 1. Kualitas pekerjaan, 2. Kuantitas pekerjaan, 3. Ketepatan waktu, serta indikator kepuasan pekerja seperti 1. Kepuasan dengan gaji, 2. Kepuasan dengan promosi, 3. Kepuasan dengan kelompok, 4. Kepuasan dengan atasan, 5. Kepuasan dengan pekerjaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nama saya Jose Antonio Pascalis Prasetyo dari kelas LA10. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah ruang kerja sangat mempengaruhi kreativitas. Hal ini dikarenakan dalam keseharian para pekerja akan selalu berhadapan dengan lingkungan kerja mereka, entah itu fisik maupun non-fisik. Lingkungan yang dapat mendukung kreativitas adalah lingkungan yang nyaman, sehingga para pekerja dapat memunculkan ide yang kreatif. Lingkungan kerja yang dapat mendukung kreativitas dapat kita temui dalam salah satu perusahaan besar, yaitu Google. Mereka membuat sebuah lingkungan kerja dengan konsep yang tidak membuat para pekerja menjadi stres. Selain itu, tiap karyawan saling mendukung satu sama lain, sehingga terbentuk suatu relasi yang kuat antar para pekerja, sehingga memunculkan kreativitas secara otomatis pada tiap para pekerja. Perkenalkan, saya William Chandra dari kelas LA10. Dari sudut penjelasan tersebut, dalam membangun kreativitas juga terdapat suatu hambatan. Menurut Tracy Amabil, terdapat dua hal yang berpotensi menjadi hambatan dalam membangun kreativitas. Kedua hal tersebut adalah hambatan organisasi dan juga tekanan beban kerja. Dalam lingkup organisasi, pasti terdapat adanya perbedaan pendapat, persaingan ketat, dan juga kritik yang secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan kreativitas untuk memunculkan ide-ide baru. Sedangkan, tekanan beban kerja, khususnya dalam penerapan deadline, sangat berpengaruh pada pertumbuhan kreativitas. Hal ini dikarenakan, dalam memunculkan kreativitas, tidak dapat terlalu terpaku oleh adanya deadline yang terlalu ketat. Dalam menemukan kreativitas sendiri dan juga memunculkan ide, dibutuhkan dukungan dari orang sekitar dan juga suasana yang mendukung untuk memunculkan ide tersebut. Materi Creativity and Place dapat diterapkan dalam ide bisnis kami. Karena ide bisnis kami berjalan pada bidang properti, yaitu rumah prefabrikasi, maka tetap dibutuhkan suatu tempat kerja dan lingkungan yang mendukung para karyawan untuk bekerja dan juga menghasilkan ide-ide yang kreatif. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan ide properti dibutuhkan suatu ide-ide yang baru yang kreatif untuk menciptakan suatu desain yang baru yang akan menarik minat para klien. Selain itu, tempat kerja dan suasana lingkungan yang baik juga berguna bagi karyawan lain agar dapat menjalankan suatu tugas dan tanggung jawabnya dengan rileks atau santai, namun tetap serius. Semua hal tersebut ditujukan agar dalam bekerja, seluruh pegawai dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat mengembangkan perusahaan. Nah, rencana pada bisnis kami untuk mendukung terbentuknya kreativitas dalam setiap karyawan atau pegawai perusahaan kami adalah yang pertama, merancang tempat kerja yang nyaman, yang tidak membuat para karyawan menjadi stres dan juga bosan. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik antar karyawan. Yang ketiga, adanya dukungan dari pihak manajemen tanpa suatu tekanan atau beban kerja yang berlebihan. Dan yang keempat adalah menciptakan kebersamaan agar terbentuk suatu relasi yang kuat antar karyawan. Nah, dengan menerapkan hal tersebut dalam ide bisnis kami, maka kami meyakini akan terbentuk kreativitas dalam setiap diri karyawan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, komen di bawah ya. Terima kasih.